Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. I'lam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'd. Baik, anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian anak-anak yang saleh dan salehah, menjadikan kalian semua menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kalian, yang dengan berbaktinya kalian kepada orang tua kalian itu jalan untuk memudahkan segala urusan kita di dunia ini dan di akhirat kelak tentunya. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita langsung saja lanjutkan materi kita agar tidak panjang untuk videonya. Untuk kelas 5 silakan dibuka buku fikihnya. Buku fikihnya silakan dibuka. Lihat halaman 5. Sudah semua? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah zakat fitrah. Baik, kita baca dulu. Setelah pelajaran ini insyaallah aku dapat yang pertama kalian dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Dan setelah pelajaran ini insyaallah kita akan dapat menyebutkan hukum zakat fitrah, hukumnya apa. Dan yang ketiga menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Dan yang keempat kalian insyaallah bisa menyebutkan hikmah dari zakat fitrah. Baik, kita mulai. Tanpa terasa bulan Ramadan sudah berlalu 28 hari. Tanpa terasa bulan Ramadan sudah 28 hari. Kulihat ibu sedang menimbang beras di dapur, lalu dimasukkan ke dalam kantung plastik besar. Ini lanjutan dari bab kemarin. Bab kemarin kan hanya masalah zakat, disebutkan dua macam zakat, yaitu zakat mal atau amwal atau harta, dan kedua zakat fitrah atau fitr. Kita bahas satu-satu. Apa itu zakat fitrah tadi? Untuk apa beras itu, Bu? Tanyaku ingin tahu. Untuk zakat fitrah keluarga kita, jawab ibu sambil tersenyum. Coba kalian senyum dulu deh. Yang di rumah yang menyaksikan video Ustaz, Ustaz kayak senyum. Nah, kalian pun senyum. Coba. Sudah? Senyum yang simetris, jangan senyum dipaksa. Bagus, senyum-senyum. Senyum yang tulus agar cakep dan cantik Baik. Di akhir bulan Ramadan seperti ini, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Untuk siapa, Bu? Tanyaku kembali. Untuk para fakir miskin, supaya pada hari raya semua orang dapat bergembira karena mempunyai makanan di rumah. Teman-teman, kamu tentu pernah mendengar istilah zakat fitrah. Tetapi sudahkah kamu tahu apa sebenarnya zakat fitrah itu dan bagaimana hukumnya? Temukan jawabannya dalam pembahasan materi berikut. Baik, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan menjelang salat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok, makanan pokok, makanan wajib sehari-hari. Kalau makanan pokok kita di Indonesia nasi, berarti zakat kita dengan beras. Misal di daerah luar negeri misal ada tiap harinya makanan mereka, makanan pokoknya roti, nanti dengan roti, yang dengan gandum, yang mungkin dengan sagu, Jadi makanan pokoknya apa? Dikeluarkan menjelang salat Idul Fitri. Misalnya beras. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat nafs atau zakat jiwa. Disebut demikian karena zakat fitrah itu berkaitan dengan diri dan jiwa seseorang. Jadi zakat fitrah itu pertama harus berupa makanan pokok. Nama lain zakat fitrah zakat nafs atau zakat jiwa.
Dikeluarkan kapan? Menjelang sholat Idul Fitri. Dan ini yang terbaik. Ya biasanya kita malam Lebaran, ya malam takbiran tuh. Ya kita orang Indonesia bilangnya malam takbiran. Padahal sunnahnya takbiran itu adalah kapan? Saat kita berangkat menuju sholat Id dan pulangnya. Ya, itu kita disunahkan untuk bertakbir. Disebut demikian karena zakat fitrah itu berkaitan dengan diri dan jiwa seorang. B. Hukum zakat fitrah. Hukumnya apa kalau tadi pengertiannya? Coba, saya mau nanya dulu, pengertian zakat fitrah. Siapa yang bisa jawab? Susah ya, karena kita nggak bareng. Biasanya kalau di kelas, ayo siapa nih, ini jelaskan ya. Baik. Sekarang hukum zakat fitrah. Hukumnya apa? Hukum zakat fitrah adalah fardu ain bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan persediaan makanan pokok untuk hari raya Idul Fitri. Ini zakat fitrah. Hukumnya wajib bagi setiap muslim yang punya makanan pokok untuk hari raya. Jadi jangan sampai zakat fitrah malamnya nih, malam lebaran zakat fitrah, besoknya dianya nggak makan karena nggak ada beras. Nggak boleh. Kalau memang dia nggak ada, berarti dia termasuk mustahik zakat fitrah. Orang yang berhak dikasih zakat fitrah, bukan yang ngasih. Nah dia nggak ada, ya. Setiap muslim yang wajib, yang sudah balik, bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, misal Ustadz wajib sudah zakat fitrah, dan orang-orang yang di bawah Ustadz, ya anak-anak Ustadz, istri Ustadz, ini menjadi tanggungan zakat fitrahnya Ustadz. Adapun zakat fitrah bagi bayi dan anak-anak ditanggung oleh orang tuanya. Jadi kalian ditanggung sudah sama orang tua. C. Waktu zakat fitrah. Waktunya kapan dikeluarkan zakat fitrah? Ya, apakah awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau akhir Ramadan? Baik. Tadi hukumnya fardu ain, ya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan orang-orang yang di bawah tanggungan orang yang sudah balik tersebut. Sekarang C. Waktu zakat fitrah. Waktunya zakat fitrah dikeluarkan setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Ingat, zakat fitrah dikeluarkan setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Ya, ini zakat fitrah ngasihnya. Ustaz, saya waktu mau mudik, misalkan besok lebaran, hari ini terakhir tuh, berarti bila kita puasanya ini hari terakhir, besok lebaran. Saya ngasihnya habis zuhur ke masjid, bisa dititipin ke masjid. Boleh atau tidak? Boleh. Nanti masjidnya ngasihnya biasanya malam takbiran. Sesudah Ramadannya berakhir. Kapan Ramadan berakhir? Ya buka kita terakhir, buka puasa. Misal hari ini terakhir, nanti sore kan berarti buka terakhir tuh. Nah nanti sama masjidnya, sama amil zakatnya dikasihnya itu malam, ya. Kalau masih bulan puasanya nggak boleh dikasih ke fakir miskin, tapi dikumpulkan jadi satunya boleh. Ya kalian misalkan disuruh habis asar nanti sore nih, ya kasih nih ke sana ke masjid, ya dititipin ke masjid, nanti masjid ada orang-orang yang nanti nyebarin ke fakir miskinnya, itu boleh. Tapi ngasihinnya mulainya ya setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, berarti sudah masuk 1 Syawal. Ya, setelah Ramadan 1 Syawal sudah masuk kita ya lebaran. Nah, itu boleh dikasihnya. Waktu yang utama, nah ini kan tadi mulainya bolehnya itu ngasih fakir miskinnya saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Dan waktu paling utama adalah sebelum sholat Idul Fitri. Cuman biasanya kita nggak sempet. Kalau Idul Fitri itu cepet loh, ya 6:30-an lah, 6:30. Misal subuh jam 5, ya subuh jam 5 ya kita berangkat susah. Biasanya kita malam ngasih-ngasihinnya itu boleh. Tapi memang waktu terbaik kalau bisa, misal tetangga yang miskinnya cuma berdekatan, cuma 1-2 rumah, yang terbaik adalah menjelang sholat Idul Fitri, biar mereka senang. Ya, itu yang terbaik waktunya. Tapi boleh juga sebelum itu, malamnya boleh. Tidak sah hukumnya ya menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, nggak boleh. Nanti jadi sedekah biasa, bukan jadi zakat fitrah. Sebab makanan yang dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri hanya terhitung sebagai sedekah, bukan termasuk zakat fitrah.
Yang D, syarat wajib zakat fitrah. Syaratnya apa? Yang pertama, muslim. Tentu syaratnya harus muslim seperti yang pernah saya katakan sebelumnya. Amalan apapun syarat utamanya harus dia seorang muslim. Kalau dia non muslim, Allah tidak menerimanya. Yang kedua, masih hidup sewaktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya, jadi dia masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau dia meninggal asar, ini hari terakhir bulan puasa, dia meninggal nanti habis asar, berarti dia nggak wajib zakat. Ya, tapi nanti meninggalnya misalkan habis buka, dia meninggal, sudah wajib zakat karena dia meninggal setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Ketiga, mempunyai kelebihan makanan pokok untuk diri sendiri dan keluarganya pada malam hari raya maupun pada siangnya. Tadi bilangnya, jadi dia bisa zakat dan dia bisa besok makan untuk diri dan keluarganya. Yang yang terakhir, yang terakhir, ukuran zakat fitrah. Usah agak cepat ya, karena sudah azan zuhur. Ukuran zakat fitrah singkat saja. Ukurannya kalau di kita ya nggak pakai so dan mud tentunya, bisa pakai liter sekitar 3,1 liter ya kalau liter pakainya, atau kalau kilo di sini 2,5 kilogram makanan pokok ya, 2,5 kilogram makanan pokok ini minimal. Kalau lebih gimana, bisa dijadikan 3 kilo ahsan, bagus, lebih bagus. Kalau saya mau ngasih, sudah ada beras yang 5 kilo boleh nggak? Boleh, nggak boleh kurang dari 2,5 kilo. Kalau lebih nggak apa-apa. Satu keluarga misalnya kita kasih 25 kilo ahsan ya, insya Allah kita tidak akan jatuh miskin setelah itu dengan ngasih kita beras ya, insya Allah akan menggantinya. Baik, F langsung saja. F, mustahik zakat. Semoga suara saya tidak tertutup dengan suara azan ya. Mustahik zakat adalah, mustahik itu apa? Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Mustahiknya fakir dan miskin. Ya, orang miskin dan fakir itu orang yang boleh dikasih zakat. Yang G, hikmah zakat fitrah. Allah mewajibkan zakat fitrah dengan tujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa. Jadi tujuan zakat fitrah mensucikan orang yang berpuasa. Kita jawab azan dulu.
Baik, sedikit lagi kita lanjutkan hikmah zakat fitrah. Hikmah ini manfaat dari zakat fitrah. Yang pertama, mensucikan orang yang berpuasa, karena dalam puasa kita mungkin ada marah, ada bohong tanpa terasa. Intinya ada hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita, dan ini bisa dibersihkan dengan zakat fitrah insya Allah. Yang kedua, ya, fungsinya untuk menolong tentu, ya, memberi makan fakir miskin, ya, agar jangan sampai ada saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang yang Allah berikan karunia harta tidak seperti kita, ya, sampai mengemis di hari raya. Kan kasihan, kalian lagi pakai baju bagus, makanan di rumah kalian masya Allah, masakan di rumah kalian masya Allah, ya, belum lagi THR-nya dari orang tuanya misalkan. Terus ada ke rumah kita minta makan, ya, atau minta uang untuk makan hari itu, kan kasihan. Maka agar mereka tidak sampai mengemis atau meminta-minta pada hari raya, kita berikan minimal hari itu mereka tidak capek, ya. Kasihan kalau hari raya, ya Ustaz, kasihan kalau lagi hari raya terus ada yang masih jualan apa gitu, ya mungkin dia untuk untuk cari makan untuk hari itu dan besok-besoknya. Tapi minimal kalau kita kasih dia hari raya itu, dia di rumah dengan keluarganya, bisa main, bisa ngobrol dengan anaknya, ya kan. Mungkin besoknya dia harus berjuang lagi, tapi nggak masalah. Yang penting hari raya itu, di hari yang berbahagia itu, seluruh kaum muslimin berbahagia. Baik, nanti kalian baca, sekarang aku pahamnya dibaca sendiri, ingat ya, harus dibaca, wajib dibaca karena itu ringkasan. Habis itu evaluasinya silahkan kalian kerjakan seperti biasa. Kalau difoto, ya difoto dan dijapri ke Ustaz. Oh iya, kalau yang ngirimnya malam boleh, nggak apa-apa. Ustaz, saya nggak punya HP, nggak dipegangin HP sama orang tua saya. Bagus, itu lebih bagus atau lebih senang ketimbang kalian punya HP sendiri. Ya, mungkin ada lah nanti untuk main-mainnya. Tapi kalau nggak dipegangin HP, Ustaz lebih senang. Nggak apa-apa ngirimnya malam. Setelah orang tuanya datang, ya pagi itu dikasih dulu nih tugas kamu, kerjakan evaluasi sekian sampai sekian. Di malam baru difoto sama orang tuanya, itu lebih bagus. Ya, berarti kalian nggak mainan HP. Baik, Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki salatnya di masjid, ya.